Kalau gigi susunya udah rusak, terus harus lepas sebelum waktunya, ya gimana anaknya mau makan? Yang ada nutrisinya kurang tercukupi sehingga akan mempengaruhi ke pertumbuhannya. Hai guys, selamat datang di channel aku, Reni Sista. Gimana guys kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai gigi susu. Serba-serbi tentang gigi susu. Kapan tumbuhnya, kapan copotnya, kenapa dinamakan gigi susu. Pokoknya akan kita kupas tuntas sekarang juga. Tapi sebelumnya kalian boleh dong klik like dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya sekarang juga. Aku tungguin nih. 2000 years later. Kenapa dinamakan gigi susu? Apa karena warnanya seperti susu? Apa karena tumbuhnya di gigi anak-anak yang masih minum susu? Ya, jawabannya adalah karena warnanya putih seperti susu, guys. Jadi, gigi anak-anak itu warnanya lebih putih daripada gigi orang dewasa. Putihnya ini seperti susu, sehingga dinamakan gigi susu. Kapan gigi susu mulai tumbuh? Nah, ini bervariasi ya. Ada yang mulai dari usia 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Bahkan ada yang sudah lahir pun udah tumbuh gigi susunya. Biasanya gigi susu tuh mulai copot pada umur 6-7 tahun. Ini juga bervariasi ya, tiap orang beda-beda. Biasanya diawali dengan gigi depan bawah, lalu disusul dengan gigi depan atas. Nah, pada usia 9 tahun baru deh mulai gigi rahamnya yang mulai copot. Nah, ini adalah gambar tabel gitu ya. Nama gigi susu, terus kapan munculnya, kapan tanggalnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri aja ya. Bisa di pause, terus kalian lihat sendiri. Aku nggak akan jelasin di video ini karena bakalan panjang banget guys. Next, apakah gigi susu perlu ditambal? Ya perlu dong guys. Masa anak-anak adalah masa pertumbuhan. Kalau gigi susunya udah rusak, terus harus lepas sebelum waktunya, ya gimana anaknya mau makan? Kalau anaknya lagi sakit gigi, makan susah. Yang ada nutrisinya kurang tercukupi sehingga akan mempengaruhi ke pertumbuhannya. Pertumbuhannya jadi kurang optimal. Lalu kalau gigi anak lepas sebelum waktunya, maka rahangnya kurang berkembang. Nah, ini akan menyebabkan gigi permanennya nanti tumbuhnya berjejal atau berantakan, tidak rapi. Kalau gigi susu ditambal, apakah akan mempengaruhi ke pertumbuhan gigi permanennya? Mungkin yang dimaksud di sini adalah apakah kalau gigi susu ditambal lalu nanti dia akan copot pada waktunya nanti atau dia nggak copot-copot dan apakah gigi permanennya nanti akan tumbuh gitu ya. Ya jawabannya ya tetap dia akan copot pada waktunya nanti dan gigi permanennya pun akan tumbuh sebagaimana mestinya. Kenapa gigi susu anak saya belum lepas tapi gigi permanennya sudah tumbuh? Ya, pada dasarnya adalah gigi susu itu dia sebagai pemandu jalan bagi gigi permanen atau gigi tetap. Nah, tapi sering juga terjadi gigi permanennya sudah tumbuh tapi gigi susunya belum lepas, bahkan belum goyang sama sekali. Nah, ini disebut dengan persistensi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang mengakibatkan kondisi lengkung rahang yang kurang berkembang sehingga gigi permanennya tumbuh keluar dari jalur dari gigi susu. Karena kan rahangnya sempit nih. Jadi dia mencari cara gimana dia bisa keluar sehingga dia keluarnya di belakang gigi susu. Bisa juga ini terjadi karena faktor genetik. Biasanya kalau orang tuanya begitu ya kemungkinan anaknya juga akan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran gigi geligi pada anak berusia 5 tahun. Kalian bisa lihat di sini bagian sini yang sudah tumbuh adalah gigi susu. Nah, di dalam gigi susu itu ada benih-benih gigi tetap. Nah, ini yang tadi aku bilang gigi susu adalah pemandu jalan bagi gigi tetap. Maksudnya di sini adalah jika gigi susunya lepas, maka gigi tetap yang ada di dalamnya
akan keluar menggantikan gigi susu yang lepas tersebut. Apa yang harus dilakukan jika gigi susu belum goyang sama sekali tapi gigi permanennya sudah tumbuh? Nah, ini mesti dilakukan pencabutan pada gigi susu tersebut supaya gigi permanennya ada ruang yang cukup untuk dia tumbuh. Apakah aman dilakukan pencabutan kalau gigi susunya belum goyang? Aman-aman aja guys, tapi harus dilakukan oleh yang profesional tentunya ya, yaitu dengan dokter gigi yang profesional. Yang pasti nanti akan dianestesi dulu dengan cara disuntik ya. Nah ini nih, kalian para orang tua jangan suka nakut-nakutin anak, kalau nakal nanti disuntik loh. Nah kalau kejadiannya kayak gini bakalan susah, ntar anaknya udah trauma duluan. Bilang baru dengar kata suntik udah takut banget, baru lihat jarum udah takut banget. Atau bahkan baru masuk ke ruang dokternya udah nangis. Nah ini, makanya jangan pernah nakut-nakutin anak kalian. Jadi ngegas kan aku. Ya nanti yang pasti akan disuntik dulu. Kenapa disuntik? Kenapa nggak dioles aja atau disemprot aja? Ya karena kan nih gigi susunya kondisinya belum goyang sama sekali. Itu tandanya apa? Tandanya akarnya masih panjang. Nah kalau akarnya masih panjang, kalau cuma dioles tuh nggak akan mempan. Jadi harus disuntik, baru dia dicabut. Oke, gigi anak saya tumbuhnya miring-miring gitu, berantakan, apa masih bisa rapi? Masa anak-anak adalah masa pertumbuhan ya. Balik lagi seperti omongan aku tadi, rahangnya itu masih bisa berkembang. Jadi jika asupan nutrisinya tercukupi, maka masih ada kemungkinan rahangnya untuk berkembang. Jadi masih ada kemungkinan juga untuk giginya menjadi rapi kembali. Tapi ini tergantung ya guys. Kan tadi aku sebutkan bahwa faktor gigi yang berjejal itu nggak cuma nutrisi, tapi ada genetik. Ya kalau misalnya orang tuanya memang seperti itu, rahangnya kecil, sedangkan giginya besar-besar, ya otomatis akan berjejal. Gigi anak saya bagian depan rusak semua. Bagaimana? Oke. Ya ini juga banyak terjadi ya guys. Jadi gigi depan anak-anak tuh banyak yang coklat-coklat, hitam-hitam. Bahkan hampir semua gigi depan atasnya ya terutama itu pada rusak. Atau biasa kita sebutnya dengan reges gitu. Pernah denger nggak reges? Nggak tahu sih itu bahasa apa. Ya pokoknya reges lah ya. Nah itu karena ini kebanyakan terjadi pada anak yang minum susu pakai botol. Nah, kalau minum susu pakai botol kan sambil tiduran tuh. Jadi cairan susunya itu menggenang kena ke gigi depan atas. Nah, makanya itu banyak rusaknya di gigi depan atas. Sedangkan gigi bawahnya biasanya jarang terjadi. Itu karena gigi bawahnya itu ketutupan sama lidah, sama ininya juga sama dotnya gitu. Kok bisa dok? Bukannya susu itu baik bagi gigi. Oke. Kandungan kalsium pada susu itu memang baik, tapi ada zat lain atau kandungan lain yaitu gula laktosa. Nah, ini yang gula ini yang akan difermentasi oleh bakteri menjadi asam, sehingga kalau lama-kelamaan di dalam mulut, nah itu akan membuat gigi kita jadi mudah kropos. Oke, bagaimana mencegah karies pada gigi susu? Yang pertama adalah ajarkan anak-anak untuk menyikat gigi sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, kalau misalnya anaknya belum bisa gosok gigi nih, misalnya pada bayi gimana? Ya ibunya harus membantu dengan cara pakai kapas basah atau kasa basah digosokkan ke gigi anaknya. Nah, yang kedua adalah banyak berkumur dan minum air putih. Nah, air putih itu kan 8 gelas sehari ya bagusnya. Nah, air putih ini berfungsi untuk menetralkan pH asam di dalam mulut kita. Yang seperti aku bilang tadi bahwa asam bisa melarutkan mineral gigi. Nah, kalau kita netralkan dengan air putih, maka resiko untuk email gigi kita kropos tuh jadi lebih sedikit. Berikutnya adalah perhatikan asupan gizi. Banyak makan makanan yang mengandung mineral. Yang nomor selanjutnya adalah diusahakan tidak tidur dengan botol susu yang masih menempel di dalam mulut. Nah, kalau tidur kan sambil minum susu tuh,
otomatis tuh susu akan menggenang. Nah, jangan sampai tidur dengan botol susu yang masih ada di dalam mulut. Selanjutnya adalah rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan periksa ini giginya. Kalau misalnya ada lubang, segera dilakukan penambalan supaya tidak semakin membesar. Nah, kalau baru ada calon-calon mau lubang nih, nanti dokter akan mengaplikasikan fluor ke gigi supaya menjadi lebih kuat, jadi tidak mudah berlubang. Nah, kalau sudah terlanjur rusak gimana? Kalau sudah terlanjur rusak, dokter gigi akan melakukan penambalan gigi. Ya, sekian video pembahasan hari ini mengenai gigi susu. Ya, kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like, bisa share kalau ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian itu pada tahu mengenai info ini. Lalu kalian juga bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komen, atau kalian mau sharing tentang gigi susu anak kalian atau bahkan kalian sendiri yang nonton video ini, bisa share aja, tulis di komen, atau ada ide untuk konten berikutnya, boleh juga tulis di komen. Terima kasih guys, kalian sudah menonton video ini. Bye bye guys.